Anda kembali di Breaking News, pemirsa, dan kami masih menunggu hasil dari pertemuan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sedang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan dua narasumber, Bang Dhanil Simanjuntak dan Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya kembali ke Mas Burhan, tadi sedang membahas kode-kode Pak Anies dan Gus Imin ingin ditarik ke kabinet. Apa kodenya? Saya nggak nangkep, Mas Burhan. Ya, kalau Caimin itu jauh lebih keras kode yang dikirimkan ya. Jadi misalnya menitipkan 8 agenda perubahan Ya. pada Pak Ke Prabowo. 08. itu untuk seorang politisi mengirimkan pernyataan tersebut itu nggak perlu pengamat politik itu untuk menafsirkan. Itu jelas semacam kode atau prakondisi buat Kodenya udah PKB. kode keras itu ya berarti ya. Ya, betul. Apalagi kode yang dikirimkan Surya Paloh lebih keras lagi. Boleh dikutip sedikit nggak, Mas Burhan? Surya Paloh kan mengatakan bahwa saatnya kita menutup lembaran lama dan membuka chapter baru. Jadi ini koalisi perubahan, ini koalisi yang paling cepat ya berubah juga. Nah, tetapi memang untuk Mas Anies perlu reading between the line untuk membaca apa yang beliau sampaikan. Tetapi lagi-lagi kehadiran Mas Anies, meskipun kita harus apresiasi sebagai gesture atau sinyal positif rekonsiliasi, tetapi dalam konteks di mana koalisi perubahan itu sangat bergantung kingmakernya pada Surya Paloh, dan Surya Paloh adalah tokoh utama di koalisi perubahan yang dari awal Anginnya udah berubah ya? Dari awal, bahkan sejak penetapan hasil Pilpres oleh KPU kan Surya Paloh langsung menggelar press conference dan kemudian diikuti dengan kedatangan Pak Prabowo ke Nasdem Tower kan. Iya, mungkin sejak 15 Februari, sehari setelah pencoblosan ya Mas Burhan ya. Iya, jadi poin saya tidak sulit ya buat Pak Prabowo untuk menambal kekurangan kekuatan politik dari parlemen. Sekarang sekitar 48-49% kekuatan partai pendukung Pak Prabowo itu mudah sekali untuk mencapai 60-65%. Jadi studi Markus Missner itu menunjukkan betapa mudahnya presiden meskipun didukung oleh kekuatan minoritas dalam Pilpres, tapi setelah Pilpres mudah sekali untuk mencapai kekuatan oversize ya. Nah, masalahnya adalah jangan semuanya dibawa ke dalam. Itu harapan saya dan saya kira harapan kalangan civil society secara umum. Karena kita belajar dari 5 tahun terakhir di mana Presiden Jokowi terlalu kuat menumpuk kekuatan di pemerintahan sehingga eksekutif BV ini membuat ya pemerintahan terlalu strong dan itu mengakibatkan proses balancing kekuasaan di parlemen tidak terjadi. Jadi bayangkan ada banyak draft RUU itu yang lolos tanpa proses riset yang memadai. Nah, itu tidak akan terjadi kalau misalnya barisan oposisi tidak terlalu minimalis. Iya. Jadi kita perlukan PD Perjuangan dan PKS ya paling tidak gitu ya untuk tetap istiqomah sebagai kekuatan. Istiqomahnya itu sampai kapan kurang tahu ya Mas Burhan ya? Kurang tahu. Baik, saya sebelum ke Bang Dhanil, Mas Burhan mungkin boleh mengutip kalimat tersiratnya Pak Anies. Memang Pak Anies tuh sering sekali memberikan kalimat-kalimat yang mesti dipikir 2-3 kali baru oh ini maksudnya. Itu yang mana Mas Burhan? Ya, pernyataan-pernyataan beliau lebih persisnya saya tidak ingat ya, tetapi pernyataan-pernyataan beliau yang menunjukkan gesture rekonsiliatif dan saat yang sama juga afirmasi beliau terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh maupun Gus Muhaimin. Menurut saya itu satu bentuk persetujuan seorang Anies Baswedan terhadap langkah politik koleganya dan patronnya. Jadi dan saya kira sekarang Mas Anies punya 2 opsi ya. Opsi yang pertama adalah opsi
bergabung dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Yang kedua, paling tidak masih ada opsi untuk maju lagi sebagai calon gubernur Nah, DKI Jakarta. itu saya ingin tanyakan ke Bang Daniel. Bang Daniel, dari kode-kode keras yang disampaikan oleh Pak Anies dan Gus Muhaimin, ini kode koalisi ingin ditarik kabinet atau mungkin Pak Anies ingin kembali didukung oleh Gerindra nanti di Pilkada DKI Jakarta? Gimana bacanya, Bang Daniel? Anda sepertinya lebih paham. Kalau saya pribadi tidak terlalu cerdik untuk membaca kode-kode yang disampaikan itu, apalagi saya orang Batak yang biasanya Straight to the point ya. Bisa, kalau Mas Burhan ini orang Jawa, jadi dia bisa membaca kode-kode itu. Jadi saya tidak paham kode-kode yang disampaikan. Tapi yang jelas terkait Pilkada DKI, ya Partai Gerindra akan mengusung kadernya sendiri. Itu sudah berulang kali disampaikan oleh partai, dan itu komitmen kita untuk mendorong partai kita, kader-kader partai. Nah, ini juga catatan menarik buat kader-kader partai. Baiknya memang coba Anda perhatikan Mbak Anissa, pada hari ini misalnya kan ada keterpisahan antara entitas capres dengan entitas partai politik setelah kontestasi selesai. Yeah. Partai politik bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sedangkan capres itu tertinggal, yang kalah itu tertinggal. Kalau capres yang menang pasti terus diikuti oleh partai politik, tapi capres yang kalah itu pasti ditinggal oleh partai politik. Apalagi kalau dia tidak punya partai politik, apalagi dia bukan kader partai politik, itu pasti ditinggalkan. Saya ingin mengatakan adalah baiknya ke depan para politisi yang tidak berpartai itu masuk partai saja atau buat partai baru. Kenapa? Kodenya kenceng banget Mas Bang Daniel. Dengan cara begitu agak satria, karena saya melihat ada fenomena yang tidak elok belakangan ini. Banyak politisi-politisi yang berjubah, baik itu berjubah ormas agama, berjubah pengusaha, berjubah LSM, berjubah macam-macam begitu. Jadi baiknya politisi-politisinya tidak berpartai itu kemudian masuk partai. Misalnya itu tadi, sehingga kejadian-kejadian seperti ini dia bisa membawa agenda-agenda visi politiknya melalui partai politik. Sehingga jadi Gerindra tidak mau lagi jadi political vehicle-nya Pak Anies ya? Ya, terus untuk Pilkada DKI ya? Pada saat ini sudah belajar banyak dari apa yang dialami oleh Partai Gerindra sebelumnya. Oleh sebab itulah komitmen Partai Gerindra ke depan itu adalah mengusung dan mendorong kader-kader Partai Gerindra untuk menjadi kepala daerah di masing-masing daerah, karena kita ingin para pemimpin-pemimpin di daerah itu juga sudah teruji, sudah ditempa di persaingan internal di partai masing-masing di setiap tingkatan. Baik, saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, merujuk dari pernyataan Bang Daniel, memang di Pilpres 2024 ini kemudian menjadikan pelajaran bahwa jangan ada lagi tokoh-tokoh politik yang hanya memperlakukan partai sebagai political vehicle. Menurut Anda ke depannya masih akan terjadi? Masih ya, karena kita tahu bahwa politik Indonesia makin lama makin mengalami personalisasi. Saat yang sama partai politik secara kelembagaan masih penting. Dalam konstitusi disebutkan bahwa semua jabatan politik dari yang tertinggi sampai yang terendah itu harus melalui partai politik. Nah, tetapi semangatnya saya setuju dengan Bung Daniel ya. Sebaiknya tokoh-tokoh itu jangan menjadikan partai politik sebagai event organizer. Nah, itu yang sering terjadi ya? Itu yang sering terjadi. Lebih baik seperti yang tadi Bung Daniel sebutkan, kesatria bikin partai politik, dan kita menghargai, mengapresiasi banyak tokoh-tokoh yang mengambil risiko ya untuk membuat partai politik dengan berdarah-darah. Tentu saja contohnya banyak sekali.
Bukan hanya Pak Prabowo ya, termasuk Surya Paloh, termasuk Pak Haritanu kan. Jadi banyak contoh yang menunjukkan tidak selamanya menjanjikan keberhasilan, tetapi ini satu ikhtiar yang penting untuk pelembagaan dan penguatan sistem kepartian kita. Cuma lagi-lagi saya bicara real politiknya. Real politiknya untuk maju di Pilpres, untuk maju di Pilkada, itu banyak tokoh yang lebih nyaman untuk menaikkan popularitas personal, tetapi tidak ingin terkena stigma negatif terhadap partai politik. Kan trust terhadap partai politik kan selalu paling rendah ya. Nah ini yang mungkin disebut sebagai figur yang pengen cari enaknya. Baik, Tapi lagi-lagi ini masih ada kesempatan kan dari 3 capres kemarin yang maju, 3 capres cawapres ya yang maju kemarin itu kan hanya satu Pak Anies dan kedua Pak Mahfud yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Yang lain kan terafiliasi dengan partai politik. Baik, baik. Mas Burhan, Bang Daniel, kita akan kembali membahasnya usai jeda berikut sambil kita menantikan kemungkinan kami semua berharap bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan mengadakan konferensi pers usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana. Usai jeda.